Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, monggo Mas Denny bisa menempati ini tempat-tempat di depan ini masih ada. Monggo Pak Wahid di. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Saudaraku Lukman Hakim MPD, yang kami hormati Bapak Haji Sugeng bersama tim Laros shooting ya, Banyuwangi Shooting Club. Nah, bersama tim advokat ini ada, tim jurnalis juga ada ya. Yang kami banggakan teman-teman peserta diklat Kokam Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Banyuwangi, tentu juga kami hormati segenap BPU Kokam PDPM Kabupaten Banyuwangi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberi kesempatan, diberi kekuatan, diberi keterbukaan hati untuk melangkahkan kaki hari ini, pagi hari ini di sekolah ini, sekolah kita SMK Muhammadiyah Dua Genteng. Semoga sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan kepada para sahabat. Saudaraku yang kami hormati, bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa bertemu di sini ya. Kalau kita belajar ya kepada catatan sejarah ke belakang, jadi siapapun yang aktif ya itu juga akan menjadi bagian dari sejarah. Jadi kalau kita aktif di Muhammadiyah itu juga bagian dari sejarah. Jadi kalau Mas Lukman jadi ketua PDPM itu juga ada sejarahnya. Saya atau kami sebagai kepala SMK Muhammadiyah Dua Genteng juga ada sejarahnya Pak Haji Sugeng. Karena kami dulu juga pernah jadi ketua pemudanya Banyuwangi, kami dulu juga pernah menjadi komandan Adsonal yang hari ini digantikan oleh Mas Wahid, dengan ketuanya dulu Mas Ivan. Nah, mungkin ada beberapa yang belum kenal ya, belum kenal. Hari ini tidak menggunakan seragam, tentu ada beberapa hal ya, beberapa hal. Nanti kalau memang ke depan, insya Allah seragam yang tersimpan itu akan kami pakai. Kemudian setara dengan mencatatkan sejarah seperti itu. Jadi dulu ketika pejuang-pejuang kita berjuang mendirikan bangsa, maka disitulah kemudian beliau juga akan terkenang dan juga akan mendapatkan pahala kehidupan di sesudah dunia ini. Maka dari itu hari ini kita bersyukur bahwa tempat ini menjadi bagian dari sejarah Anda. Mungkin waktu memang tidak lama, hanya sehari, tapi yang jelas dari sehari itu akan menjadi bagian dari album kehidupan dari saudara-saudaraku semua. Selanjutnya yang terakhir sebagai panitia, bukan panitia, tuan rumah ya, kami mengucapkan terima kasih, berbangga hati hari ini bahwa kami diamanai untuk ditempati sebagai tempat kegiatan, dan kami terbuka dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka, tapi bukan dengan baju terbuka, menerima kegiatan hari ini dan akan datang. Kemudian permohonan maaf kami apabila dalam kami melakukan pelayanan ini ada yang kurang sesuai dengan
hati para peserta atau para pembina yang lain, narasumber, kami mengajukan permohonan maaf. Kalau terkait kulturnya anak-anak, saya sangat paham Pak Haji Sugeng ya. Kenapa di tempat ini, insya Allah di ruangan ini tidak ada CCTV ya, tidak ada CCTV. Pemuda Muhammadiyah itu ahli hisab luar biasa karena menghitung bulannya tepat terus ya, bulan baru, sehingga tidak di aula, tidak ruang ber-AC dan seterusnya. Kami tempatkan di ini sebenarnya tempat garasi mobil, tapi insya Allah representasinya representatif. Kemudian dekat dengan tempatnya, dengan ibadah dan sebagainya. Kemudian di belakang tidak termove ketika ada tamu, minimal masih kelihatan di depan. Jadi ini karakter begitu. Saya dulu pernah dimarahi juga oleh bapak-bapak. Mangki lek pun wayahe leren nak leren kiambak Pak begitu. Ya daripada pilihnya begini anak-anak. Piye, aku gak rokokan tapi gak budal, milih ndi lek budal karo rokokan. Nah iki rada angel gini-gini. Jadi begitu Pak Sugeng ya. Itulah jadi tempat yang mau di sini dengan harapan memang tempat ini tidak berada di depan, tidak terganggu dengan kondisi dan penggunaan tempatnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas apa yang kami lakukan. Mungkin belum berkenan atau kurang sesuai dengan ekspektasi bapak-bapak dan saudara-saudara semua. Terima kasih. Akhir kata, nasuminallah wal fakum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Langsung saja untuk acara inti, karena ya waktunya sudah siang, biar tidak terlalu molor. Langsung saja akan menerangkan tentang airsoft gun, waktu dan tempat kepada Pak Haji Sugeng. Kami persilakan. Tim-timnya Pak Haji Sugeng bisa maju ke depan untuk mendampingi Pak Haji Sugeng. Terima kasih. Cek. Mohon untuk tim dari Laras Banyu Club, Mas Wahyu, Mas Muklis, Mas Agus dan teman-teman mau maju ke depan. Sini. Mas Wahyu. Sini Mas. Yang lain mana yang lain? Mas Toro mana Mas Toro? Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan dalam kegiatan diklat Kokam yang ketiga ya. Mudah-mudahan kita terus diberi semangat untuk mencintai NKRI ya. Siap. Harus siap pokoknya. Siap. Oke, siap. Dan tak lupa salawat salam semua teman-teman Junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Tambis sebagai kepala sekolah, Bapak Mas Pembina tadi, Pemuda Muhammadiyah dan teman-teman dari Kokam ya, anggota Kokam. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya cukup hari ini, kita bersinergi untuk selamanya. Kami dari Laros Banyuwangi Shooting Club, saya kebetulan didapuk jadi ketua umum, Mas Wahyu Dharma ini sebagai sekjennya, Mas Muklis sebagai ketua bidang, juga Mas Toro juga ketua bidang. Jadi monggo nanti teman-teman kalau mau pengen tahu Laros Banyuwangi Shooting Club apa itu shooting itu apa nyoting masnya ini. Nah ini kan mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa tahu. Klub kami menyatukan visi dan misi dalam hobi menembak. Dalam hal ini tembak reaksi ya. Tembak reaksi itu tidak pakai laras panjang, tapi pakai laras pendek. Ada berapa nanti saya contohkan, ada berapa unit senjata yang saya bawa. Ini replika yang 1:1, jadi beratnya, besarnya, detailnya itu sama, cuma di dalamnya tidak sama. Untuk akurasinya juga tidak seperti yang organik, tidak seperti yang senjata asli. Tapi kalau untuk dalam jangka waktu jarak tertentu itu juga bisa mematikan.
karena ada beberapa BB atau peluru ya. Peluru itu ada beberapa macam, ada beberapa tipe yang ada beberapa airsoft gun dan air gun, ada beberapa yang tidak diperbolehkan sekarang untuk diproduksi lagi. Jadi ada beberapa contoh nih saya sampaikan biar teman-teman itu mengenal apa itu airsoft gun. Sebetulnya orang memiliki airsoft gun itu diperbolehkan asalkan tepat dan waktu untuk membawanya. Jadi tidak asal kita membawa airsoft gun itu diperbolehkan. Ada berapa keterangan dari Bapak Kepolisian peraturan itu, karena ini replika yang menyerupai dan persis, itu tidak boleh ditenteng di muka umum kayak begini, mohon maaf, kayak begini ya, tidak boleh. Karena saya berani kayak begini karena di sini ada kegiatan itu diperbolehkan. Kalau di lokasi itu diperbolehkan. Dengan bahwa, mohon maaf saya berdiri, boleh diperbolehkan untuk membawa dan mententeng di lokasi. Ada beberapa hal yang memang dilarang karena unit kayak begini ini persis sama, berat jenisnya sama, cuma akurasi dan beda. Karena kalau yang asli itu pasti pakai pakai peluru yang berbeda. Kami di airsoft gun kecil-kecil, tapi ya cukup mematikan kalau memang itu digunakan untuk hal-hal yang dilarang. Tapi untuk pertahanan diri memang tidak dianjurkan, tapi kalau memang kita suatu saat atau kemungkinan kita tidak tahu ada hal-hal yang mungkin kita harus bela diri, nah itu mungkin yang harus bisa mungkin digunakan karena memang aturannya tidak boleh. Tapi kalau memang waktu mendesak kita bisa nanti kalau mungkin ada permasalahan hukum bisa untuk memberikan keterangan nanti. Teman-teman ini rata-rata anggota saya ini banyak yang lawyer, banyak dari pergerakan, banyak dari lembaga, jurnalis, komplit dari kami. Anggota kepolisian juga ada, dari Koramil juga ada. Komplit dari kami. Monggo jenengan kalau mau gabung dengan kami silakan. Ikuti persyaratannya, boleh masuk di Banyuwangi Laros Shooting Club. Monggo. Kami memberikan peluang seluas-luasnya untuk jenengan yang bisa gabung ke kami. Perlu saya jelaskan unit-unit yang ada yang saya bawa, ada beberapa unit yang mungkin jenengan biar tahu saja ya, biar tahu nanti di lapangan kalau mungkin ada mengetahui itu unit asli apa tidak, itu harus juga tahu dulu, megang dulu baru tahu itu asli apa replika, senjata replika. Kalau ngomong replika, memang ini replika. Tapi kalau mau senjata, ini memang senjata. Karena ini PSI-nya bisa kalau di-upgrade bisa sampai 1000 lebih ya Mas ya. Bisa sampai 1200 mungkin. RPM itu bisa kencang sekali nih. Kalau mengenai dengan jarak yang 5 meter kira-kira bisa BB-nya bisa nembus ke badan. Ini karena memang disebut replika senjata. Dulu memang unit, berapa tahun yang lalu nyebutnya unit. Sekarang tidak, disebutkan senjata. Jadi di kepolisian ini senjata disebutkan. Senjata airsoft gun. Ya. Ada dua macam airsoft gun dan air gun. Perbedaan airsoft gun dan air gun itu di BB-nya, di pelurunya. Dan di gasnya ada 2 gas macam tadi saya sebutkan, nanti saya tunjukkan. Ini yang 4,5 mili, ini sudah nggak diproduksi, ini tidak boleh. Ini sangat kencang. Ini pernah berapa tahun yang lalu saya lihat ada berita di tol itu ada seorang menembakkan ini sampai tembus kacanya. Itu pakai kayak begini, pakai FN yang kayak begini. Yang 4,5 ini lebih berbahaya dari yang 6 mili. Perbedaannya di pelurunya. Kalau untuk akurasinya dan untuk PSI-nya itu kalau di-upgrade sama-sama kencengnya, sama-sama mematikan. Tapi lebih berbahaya yang air gun. Karena ini pakai BB yang 4,5 ya.
Penghuninya sama persis. Ada berapa tipe? Ini kan saya bawa Glock, beberapa Glock. Ini Glock 26. Ini FN ya. FN ya. Ini juga Glock, rata-rata saya yang pakai unit Glock 27 dan Glock 19. Ini ada Mas Budi juga bawa FN mungkin ya. Nah, ini FN juga Baretta, FN by Baretta. M91 9A1. Nah, ini memastikan semuanya ini ya. Kalau ngomong tadi untuk bela diri, memang kalau diperuntukkan, jenengan sudah punya bekal nanti. Maksudnya bekal apa? Bekal pelatihan. Kalau mungkin suatu saat disampaikan dari Ketua Muhammadiyah ya, Mas siapa tadi? Mas Lukman, memang benar. Kalau negara-negara genting, pasti ada wajib militer. Jangan tidak usah wajib militer, pasti sudah diberikan bekal senjata. Kalau bukan bekal senjata, pasti sudah mengenal paling tidak. Biarpun tidak memegang senjata aslinya, tapi sudah mengenal. Nanti akan kita perkenalkan cara penggunaannya. Dan ada nanti akan kita kasih sertifikat lomba untuk 3 orang. Dan saya hadiahi nanti. Saya ada kaos untuk yang menang. Wah, jadi biar teman-teman biar semangat nanti. Biar semangat untuk kegiatan pada hari ini. Saya ingin juga jenengan tidak hanya dapat pelatihan, tapi dapat kenang-kenangan dari kami. Minimal ada sertifikat yang mudah-mudahan nanti yang 3 orang bisa mewakili teman-temannya, bisa untuk semangat yang lain, ya. Karena kenapa? Kegiatan itu kalau ada momen ada yang diberikan, biarpun nilainya tidak besar, ya, tapi biasanya nengati nyokot biasanya, kan gitu, ya. Mudah-mudahan itu yang kami harapkan. Kami pengen sinergi dengan semuanya, bahwa Laros Banyu Shooting Club itu pengen beradaptasi dengan jenengan, pengen mengenalkan sesuatu yang mungkin dirasa selama ini airsoft gun ini hal yang mungkin membahayakan. Pegang senjata. Memang kalau membahayakan ya, tapi mungkin orang akan tahu dari trigger ini ya, ini lubangnya ya, dari lubangnya itu kelihatan nanti. Kalau itu organik dengan airsoft gun itu berbeda. Kalau airsoft gun pasti kecil, kalau organik pasti lebih lebar itu larasnya nanti. Itu nggih. Terus mohon Mas dibukakan itu, Pak. Nah, saya minta yang bawah ada BB yang anjing. Mohon terus ya. Dan untuk keamanan itu memang harus dalam latihan diwajibkan memakai kacamata. Itu sudah kami siapkan juga kacamatanya untuk nanti teman-teman yang mau latihan. Karena saya tidak mau berisiko untuk teman-teman yang akan ikut latihan nanti safety-nya tidak ada. Karena kuncinya juga harus salah satunya pakai kacamata. Ini saya tunjukkan. Mohon maaf kecil ini ya. Ini kecil sekali ini. Ini yang 4,5 ya, kecil banget ini. Mohon maaf tidak kelihatan ini kayaknya. Tidak apa-apa. Ini yang 4,5, mohon maaf kecil banget ya. Bisa dilihat dari situ 4,5 mili. Ini yang tidak diperbolehkan sekarang. Ini yang tadi yang saya sampaikan, unitnya ini, senjatanya ini. Ini yang tidak diperbolehkan. Memang kalau jangan mau beli tidak dianjurkan untuk yang 4,5. Karena sudah dilarang dan tidak diproduksi, tapi masih ada. Itu mungkin sisa-sisa yang berapa tahun yang lalu. Terus ini ada yang 4,5, itu kita nggak pakai sengaja, nggak pakai yang besi, kita pakai yang keramik. Nah ini berat ini, biarpun kecil berat. Ini ada berapa gramnya?
Yang satu ada yang ini mas. Nah ini yang untuk indoor ini. Untuk indoor itu untuk ruangan, itu lebih ringan, dan ini yang outdoornya. Nah, outdoornya itu rata-rata gram-gramnya 36 gram. Ini yang untuk outdoornya. Ini tahu ya bentuknya ya, cuma bedanya nanti di pemberatnya aja. Ini untuk ruangan sekitar mungkin 25 gram gini kalau yang ini ya. Kalau yang untuk outdoornya itu 36 mili. Ini pendorongnya ya, ini pendorong namanya CO2 ya. Ingat-ingat ya, apa namanya? CO2. Mantap, CO2 ini yang sebetulnya tidak untuk latihan, karena ini yang dianjurkan untuk latihan itu yang memakai green gas. Ya, ada beberapa tipe pakai green gas dan CO. Ini yang pakai green gas ini pakai green gas. Ini juga pakai green gas. Ini pakai CO2 dan ini juga pakai CO2. Oke. Kenapa ada perbedaan? Mungkin karena setiap orang punya karakter masing-masing, pengen sesuatu yang berbeda mungkin ya. Jadi diciptakan oleh perusahaan sana untuk wah ini dibedakan aja nih pakai CO dengan green gas. Tapi yang dianjurkan untuk latihan itu pakai green gas. Jadi pakai begini. Ini isi ulang ini. Bisa dipakai untuk berapa kali latihan. Kalau untuk CO ini biasanya untuk sekitar 50 shoot ini. 50 shoot ini untuk yang ini. Kalau ini bisa bolak-balik karena bisa diisi ulang ini. Nanti ada berapa kita kasih tahu cara penggunaannya. Untuk itu jadi mungkin ini yang jadi mau Mas Man, mau lanjut. Hati di jalan, Jadi itu mungkin teman-teman unit yang bisa sampaikan. Ada berapa unit yang mungkin teman-teman belum bawa tadi ya. Itu ada revolver juga. Tahu revolver nggih? Sing kayak punya koboi itu. Tahu nggih? Nah, itu juga sama persis. Itu rata-rata tapi yang revolver itu mesti pakai kayak gini. Pakai CO. Revolver. Ada teman kita yang pakai revolver juga. Jadi persis yang punyanya kayak koboi. Yang ada beberapa intel yang di polsek itu yang gunakan revolver. Itu kita juga anggota kita juga banyak yang pakai kayak begitu. Itu tapi rata-rata mesti pakai CO. Oke. Dan beberapa unit itu ada yang blow brake dan yang tidak. Perbedaan blow brake dan tidak itu karena kalau blow brake, mohon maaf, itu pasti akan turun naik ini ya. Kita akan gerak ke belakang ke depan. Ini akan gerak ke depan dan ke belakang. Begitu. Gini. Kalau ini tidak blow brake, tidak bisa. Yes, tetap ada macam dua, ada blow brake ada tidak. Kalau yang asli itu pasti blow brake, yang punya itu sama ya. Jadi itu ya. Terus untuk cara pengisiannya, cara mengisi airsoft gun-nya, green gasnya ini cukup dengan menekannya begini saja. Begini ya. Nah, ini sudah masuk. Ini kan yang untuk gasnya, tapi yang untuk CO2-nya cukup begini saja. Ini ada berapa tipe beda sih, beda caranya ya. Ada yang begini, ada yang pakai aneh, jelas caranya begitu. Terus yang selanjutnya untuk keamanan. Jadi jenengan ini memang senjata ini bisa dikatakan bahaya, tidak untuk anak-anak dan tidak untuk sembarang di tempatnya, tidak perlu sembarangan. Jadi begini, jenengan kalau latihan
ada beberapa aturan nanti yang harus jenengan lakukan. Jadi jenengan kalau sudah posisi shoot menembak itu dilarang memasukkan telunjuk di trigger, tidak boleh. Ya. Triggernya harus hati-hati juga. Terus habis itu untuk menyerahkan unit ke teman atau ke siapapun, jangan sekali-sekali menodongkan ini ke depan, biarpun triggernya tidak masuk. Karena unit ini saya pernah dikasih pemahaman dari ketua saya yang dulu, ini mistik juga, pernah meletup, padahal itu trigger tidak masuk. Makanya harus hati-hati. Kalau ada CO-nya, green gasnya masih ada, hati-hati megangkan begini. Untuk menyampaikan ke teman, kalau teman-teman pernah ikut latihan pasti akan begini menyampaikannya. Ngadep ke bawah, popornya di atas. Itu pasti begini. Karena apa? Takutnya kalau ada BB yang masih di dalam dan gasnya masih ada. Gitu nih. Itu yang perlu diperhatikan. Karena penting banget ini. Penting banget menyampaikan unit ini di teman atau di pelatihnya atau siapapun. Oke. Terus setelah selesai nanti latihan waktu nembak selesai juga harus dikosongkan juga. Jadi begini, dikosongkan semuanya, ya, baru ditaruh. Jangan sekali-kali ini menempel kalau habis latihan, harus dibuka, ditaruh di meja. Terus tidak boleh ditenteng-tenteng, ya, saya sampaikan, ya. Jangan sampai mententeng di luar arena latihan. Kalau itu nggak boleh tuh. Ya kan, kalau di luar bawah ini takutnya orang takut kok kayak polisi, kok tentara gitu ya. Takut nanti. Takutnya kan begitu. Harus benar-benar jenengan menjaga marwah klub. Karena itu nanti yang jadi permasalahan itu bukan klub saya. Semuanya klub akan bermasalah nanti jenengan, kecuali jenengan bukan dari anggota klub ya. Tidak pernah dari pelatihan, tidak tahu cara penggunaannya, tahu-tahu beli dari teman atau dari mana bawa tentang-tenteng, pasti akan bermasalah. Makanya kita bekali KTA untuk semua anggota. KTA itu gunanya, kalau jangan bawa senjata kayak begini, pas ada razia, itu bisa dengan menyampaikan bahwa masuk langsung buri, masuk langsung buri. Ya, jadi untuk nanti anggota kami kita bekali KTA. Jadi biasanya kita update di Polres untuk keanggotaan yang baru kita updatekan ke sana. Maksud tujuan kami, kalau terjadi permasalahan di lapangan, ini kita sudah berhasil dengan pihak Polres. Sebenarnya induk dari senapan ini kan Perbakin. Kemarin kita adukan di Perbakin, masih proses, mudah-mudahan juga bisa dimasukkan di kepengurusan Perbakin. Tapi minimal kami, klub kami ini sudah punya SK Kemenkumham. Jadi kita tidak legal karena sudah Mas Makmum yang ngurusi kami melalui Mas Toro di ketua bidang kami. Itu karena kita tidak mau harus Banyu Setting Club itu dianggap ilegal ya. Karena kita ini benar-benar klub yang pernah di bawah nama klub lain awalnya, karena ini bagian selatan belum ada yang resmi, baru kita bikinkan klub resmi, kita bikin aturan biar tidak nanti di luar dari koridor. Kembali lagi masalah kayak tadi, ini kalau sudah jadi klub gabung dari kami, kalau suatu saat ada permasalahan di lapangan, mungkin dengan bawa unit di mobil, ada rahasia, tunjukkan KTA-nya, sampaikan bahwa sesuai sudah dengan apa yang sudah arahan dari pengurus, bahwa cara pembawaannya tidak serta-merta ditenteng di nempel di badan, ya. Itu diperbolehkan. Bilang aja habis latihan atau bagaimana, itu bisa untuk menjadi argumen jenengan kalau sudah bawa unit, mungkin waktu pas habis latihan atau pas jalan atau bagaimana. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti biar Mas Wahyu mungkin ada tambahan, biar ada kelengkapan. Jadi semua kita berikan kesempatan.
Baik, terima kasih. Tadi sebenarnya sudah disampaikan seluruhnya oleh Pak Ketua terkait dengan jenis unit, kemudian macam-macam daripada apa namanya amunisi. Nah, kita ngomong amunisi yang ada yang dari metal yang tadi yang kuning kecil itu, kemudian ada yang jadi keramik dan ada yang dari plastik. Nah, yang metal tidak disarankan untuk digunakan, ya, yang metal tidak diperbolehkan. Jadi yang keramik pakai latihan itu. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ketua itu sangat luar biasa, karena nanti pada saatnya nanti entah negara kita ini masuk dalam fase masuk perang, nah, biasanya itu kita masuk di dalam apa masih namanya wajib militer ya, hari ini apa namanya Rusia dengan Ukraina sedikit bersentuhan dengan NATO. Nah, tidak kemungkinan ini menambah ke Asia, tapi tidak terlepas daripada itu bahwa ini sebatas pengetahuan saja. Jadi rekan-rekan, ini sebatas pengetahuan, sekali lagi tidak untuk berbuat di luar dari ketentuan undang-undang, karena undang-undang kita mengatur bahwa terkait dengan unit senjata itu semua ada prosesnya, ya, ada izinnya. Nah, kalau terkait dengan persoalan ini harus ada dinaungi oleh klub, kemudian di bawah cabang olahraga Perbakin. Kebetulan dari Laros Klub kami sudah sonding permohonan untuk di bawah cabur Perbakin Kabupaten Banyuwangi. Ini lagi on proses, ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa on the way untuk mengikuti lomba-lomba. Fungsinya apa sih ketika kita bisa ikut masuk di dalam Perbakin? Nah, mengirim atlet loh Pak, atlet, ya, jadi atlet yang nanti bisa kita lombakan. Nah, jadi gak hanya kita latihan-latihan, kalau latihan-latihan kalau hanya kita ada pengetahuan begini oke lah. Cuma kalau kita bisa ikut Perbakin, otomatis kita bisa ngirim atlet. Nah, dan itu bisa menjadi kebanggaan untuk apa sendiri? Ya, untuk daerah kita, untuk kelembagaan kita, klub kita, ya khususnya untuk bangsa Indonesia. Jadi itu beberapa hal terkait dengan apa namanya mekanisme. Tentu nanti tadi yang disampaikan Pak Ketua nanti ada teknis, ya, teknis. Terus kemudian proses ini pelatihan ini tidak langsung nembak-nembak begitu Pak. Mohon izin. Jadi dulu seingat saya juga pernah ikut latihan. Jadi saya disuruh begini Pak, terus begini, belum nembak dulu, jadi begini terus ini. Posisi megangnya juga, jadi megang ini enggak beda, jadi megangnya ada kode. Jadi ini begini terus. Ini hampir 15 menit, karena untuk melatih otot sini, melatih otot begini terus ini, belum nembak ini Mas Yan. Kemudian nanti posisi kaki, ya, posisi kaki nggak boleh apa namanya gini lah, boleh posisinya tegak bagaimana, nanti ada tekniknya juga nanti posisi begitu. Ini terkait dengan teknis apa nanti di lapangan seperti itu. Ya, saya kalau shotgun, kalau air shotgun ini jadi lebih ringan tekanannya mungkin 20% dari organik. Dulu kami pernah ikut di Kemendung Pak. Mungkin tahu ya Pak ya, Kemendung ya. Itu kan ada lapangan tembak. Itu saya dulu pakai jenis organik. Kalau yang di sini Bondo saya pakai Taurus. Taurus itu leveloper. Nah, itu tekanannya itu bisa luar biasa. Begini Pak, kalau nggak bisa itu begini. Ya tekanannya kencang sekali. Yang mengadakan kepolisian waktu itu ada program Kapolres Cup waktu itu. Alhamdulillah kita nyabet juara juga waktu itu, juara 3. Kebetulan saya dulu dapat juara 3 waktu itu, proses umum. Nah yang di sana, yang di Kemendung itu, kalau di Subondo itu pakai lover, tapi kalau yang di Kemendung itu pakai model globe begini, kan lupa nama jenisnya. Itu punya Pindad Pak, yang Pindad. Itu tekanannya luar biasa. Jadi sekali tembak itu begini. Yang tidak bisa ya bingung Pak, bahaya juga. Nah, kebetulan senjata saya macet. Waktu itu saya begini kan, ini tidak bisa lepas Pak, posisinya begini aja. Nah begini, nah ini kalau yang tidak apa namanya, tidak berpengalaman,
ini bayar kondisi on Pak, apalagi itu organik 9 mili. Nah, karena kami sudah terbiasa, jadi ya kami tidak gugup begitu. Setelah ini posisi ngancing begini, ini tidak boleh gegabah, jadi ini tidak dilepas dulu. Cekrek, migasnya lepas, kemudian baru jalan ke bawah, tembakan. Ya, ada satu di situ Pak. Nah ini yang paling bahaya. Waktu di Komando dia ada dari polisian, ada Lana, TNI, semua lengkap waktu itu. Itu seperti itu. Nah ini fungsinya pengetahuan terkait dengan unit itu seperti itu. Jadi tidak asal-asalan dalam proses memegang sebuah unit. Ini replikanya Pak, replika 20% dari organik. Berarti lah 20% cuma ringan. Tapi kalau organik itu tekanannya luar biasa pokoknya. Jadi seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti teknis di lapangan nanti bisa kawan-kawan Pak Ketua yang lebih ahli dalam teknis barunya ini. Ini Mas Mutim kan datang kan? Ini bankumnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya duduk di sini sebenarnya bukan asing Pak Haji. Pak Haji asing ya, kalau saya nggak asing. Karena semuanya adalah saudara, teman-teman. Jadi saya hanya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh ketua, bahwasanya ini bukan senjata. Saya hanya meluruskan, ini bukan senjata, tetapi ini hanya replika atau mainan yang notabene adalah mainan yang sangat berbahaya. Tidak boleh digunakan oleh anak-anak ataupun di tempat umum. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi saya sekali lagi saya ingatkan, ini bukan senjata, ini hanya replika atau mainan yang notabene memang mainan yang berbahaya. Tidak boleh untuk anak-anak ataupun digunakan di tempat umum. Karena apa? Karena ini merupakan ini merupakan unit yang tidak jauh berbeda dengan yang asli. Jadi orang ketika melihat atau memegang ini tidak bisa membedakan ini asli atau tidak, kecuali ketika sudah dipegang. Maka kita tahu ini asli atau tidak, itu kita tahu. Tapi ketika kita melihat sekilas ini asli, apalagi yang apalagi yang dompet. Ini sudah mendekati asli. Karena yang asli ya seperti ini. Bentuk perawakannya, fungsinya dan lain sebagainya ya seperti ini. Kita hanya memperkenalkan bahwasannya ini hanya senjata mainan untuk fungsinya hanya untuk olahraga. Tadi saya secara pribadi tadi sudah juga ngobrol dengan salah satu anggota Perbakin, karena tadi ngecek lihat status anak kecil apa boleh, kalau yang sudah terlatih boleh, dan itu tidak di tempat umum, dan itu ada lapangan khusus untuk menembak. Jadi kalau di Banyuwangi itu ada di Muncar kiranya, ada di Kumendung Muncar, itu ada itu miliknya Perbakin, dan itu yang digunakan adalah yang asli organik. Nah terus walaupun ini mainan, ini tidak boleh diarahkan, larasnya tidak boleh diarahkan kepada orang lain. Jadi ketika tadi disampaikan Pak Haji Sugeng, ketika memberikan maka tidak boleh secara ditodongkan seperti ini, tidak boleh, melainkan harus seperti ini. Jadi ada namanya posisi trigger itu atau pelatuk yang ketika ditarik maka akan bisa mengeluarkan amunisi atau peluru yang ada di dalamnya ketika ada. Terus posisi safety, setiap kali kegiatan magazin itu tidak boleh dimasukkan. Itu yang harus diingat juga. Jadi ketika unit ini menempel pada badan, magazin harus lepas dengan unit. Jadi tidak boleh ketika ini dipakai
itu ketika dimasukkan di holster itu magasin tidak boleh dipasang, itu harus dilepas. Jadi ini posisinya kosong. Nah, ketika nanti sudah digunakan, itu posisi magasin harus dilepas dan terakhir kali harus dicek nanti sudah kosong apa belum pelurunya. Itu harus dipastikan. Itu karena ketika kita dulu diajari proses dasarnya, teknik dasar, segala sesuatunya harus dipahami terlebih dahulu secara mendasar. Karena ya tadi, karena walaupun ini kita sampaikan mainan, tetapi ancamannya adalah undang-undang darurat, hukuman bisa hukuman mati seumur hidup dan paling banyak adalah 20 tahun. Nah, kalau pasal 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 5 Undang-undang terkait undang-undang darurat itu tahun berapa itu kan mengatur juga. Jadi kita juga harus memahami itu. Jangan sampai karena kita anggota Kokam, kita punya unit, lalu semaunya sendiri ketika bertugas diperintahkan oleh komandan untuk bertugas, lalu sewenang-wenang membawa unit, walaupun ini kita katakan tadi mainan, ini tidak boleh dibawa atau digunakan. Ini cukup digunakan di tempat latihan yang sudah ditentukan. Jadi bagaimana ketika kita ingin beli ini? Bisa beli, tetapi syaratnya salah satunya adalah masuk klub terlebih dahulu. Jadi punya ilmunya dulu baru kita boleh memiliki. Kalau kita tidak punya ilmunya dulu, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menguasai ini, lalu kita memiliki, ya itu yang berbahaya. Harganya murah. Ya, variasi lah. Nanti bisa itu komunikasi dengan ketua, dengan Mas Wahyu, dengan saya, gampang itu harga. Yang penting masuk dulu. Nanti kan itu. Paling murah 2 kali gaji guru lah. Lek sing swasta. Ya lek sing kalau yang sudah sertifikasi ya 1 kali sertifikasi lah. Paling murah. Ya, ini beratnya kurang lebih 1 kilogram. Jadi walaupun mainan, kalau hanya untuk mukul kepala ya terasa kan gitu. Tapi yang membedakan ya itu tadi adalah magasin, peluru, amunisi. Kalau amunisi yang asli ya beda dengan yang ini. Ya. Jadi tadi kemarin kita sampaikan Pak Haji, kita hanya memberikan ilmu atau pengetahuan bagaimana ketika nanti kita memegang unit dan menggunakan unit. Minimal anggota Kokam ya tidak tidak merasa gugup ketika nanti dihadapkan dengan yang organik. Minimal saya sudah pernah, teknik dasarnya ada. Karena memegang unit tidak sama ketika mungkin anak-anak kita yang megang sakarpe dewe enggak. Tapi posisi posisi telunjuk itu harus ada di atas trigger, tidak boleh masuk. Dan ini safety. Dan posisi tidak boleh ke depan, harus ke bawah. Karena ya itu tadi. Karena ini adalah sesuatu yang bahaya ketika disalahgunakan, tetapi sesuatu yang bermanfaat ketika ya digunakan sesuai dengan porsi dan tempatnya. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih anggota dari teman-teman Sebanyak Satu Klub. Dan baru tadi kemarin juga dari pihak, mohon maaf, ini kemarin kegiatan ini sudah dipantau oleh pihak Polres. Saya ditelepon oleh intelnya kemarin itu dari Polres, dari Polsek ditelepon saya. Jika ada kegiatan ini kok lapor dari pihak Polsek atau Polres gitu. Saya sampaikan, Kokam punya kegiatan bulanan. Kami diundang untuk edukasi. Tidak ada acara perang-perangan, tidak ada sama sekali. Jadi mungkin ada sesuatu atau kita nggak tahu, orang yang mungkin kan biasa ya. Orang senang ngomong nggak senang itu kan biasa. Yang penting kita memberikan edukasi dengan benar, tidak ada unsur perang-perangan, tidak ada unsur mau berontak NKRI, itu sudah
sudah luar biasa bagi kami gitu. Jadi saya sampaikan kemarin ke intelnya juga dari Polsek, silakan datang ke sini, silakan dipantau kami. Kalau kami nggak benar, kecean ketuanya, ojo yang lain, kecean dulu lah itu kan. Karena kita tidak ada unsur memberikan pelatihan perang-perang, tidak ada, memberikan edukasi, itu aja. Jadi kemarin saya sampaikan ke pihak Polsek, silakan dipantau mas. Kalau saya nggak benar, bawa saya ke Polsek, saya gitu kan. Karena kita semuanya memberikan edukasi aja ke jenengan, biar nanti tidak seperti yang dikhawatirkan dari pihak kepolisian nanti ada sesuatu di sini. Gitu ya. Monggo nih secara teknik satu-satu akan saya kasih tahu tunjuk untuk cara megangnya. Mas sudah selesai itu? Sudah selesai? Hampir ya. Nanti di mana itu annya? Oke. Mas terlalu jauh itu, kasihan nanti nggak kelihatan ini. Sini aja enggak apa-apa. Sini aja nih, taruh sini aja. Terlalu jauh mungkin di sini aja ya. Nanti kalau terlalu jauh juga kasihan. Ini wilayah dia yang kenteng sasarannya. Atau mungkin diajukan aja anunya. Nah, di situ aja. Sini aja bisa mas. Ambil aja sini mungkin bisa. Jauh kan? Oh iya wes. Nggak usah terlalu jauh ya. Yang penting tahu dasarnya. Besok kalau dilanjut mau latihan lagi mau gabung silakan hubungi kami. Siap. Lokasi mas. Oh ya lokasi untuk kegiatan kami. Sementara kami beberapa kali pindah tempat untuk latihan tembaknya. Kami di RTH. Tapi kemarin ditawarkan dari Mas Wahid, mungkin kalau bisa di sini kita gabung dengan pihak sekolahan bisa, karena di sini tempatnya juga amat sangat aman di sini. Mudah-mudahan bisa diakomodir dari pihak sekolahan. Dan mungkin kalau sekolahan nanti ada ekstrakurikuler untuk anak-anak sekolah yang mau ekstra di olahraga ini, kami siap membantu. Sampaikan nanti ke Pak Kepala Sekolah tadi. Selamat datang Mas Barno. Nah ini juga anggota kami tuh, anggota kita juga. Sekretariat Pak. Sekretariat kami di Jalan Nuri. Jalan Nuri nomor 21, nomor teleponnya 081 249 65166, itu nomor saya. Oke. Monggo dicatat kalau nanti butuh. Kecamatan Banyuwangi. Sini di belakang pasar Genteng sini rumah saya. Jalan Nuri ya. Oke, jalan ini karena untuk administrasi surat menyurat kenapa saya taruh di rumah biar tidak terlalu jauh. Tapi untuk labanya kita bisa berpindah-pindah. Tapi untuk kesehatan karena nanti ada urusan dengan surat menyurat, memang kami taruh di rumah kami biar lebih cepat kalau ada surat menyurat. Mau satu-satu ya? Saya jadi satu-satu. Dari Bapak komandannya dulu. Sini enggak? Cara bukanya begitu. Bukan dulu. Satu saja. Coba dibuka dulu, bisa bukanya enggak? Tekan ininya. Tekan ininya. Tekan ini taruh. Coba dengan ngarah Mas ngarah ke sana coba. Dengan posisi nimbaknya. Ayo berapa orang? Biar enggak anu, biar san. Berapa orang ke sini? Berapa? 3 apa 4? Empat orang enggak apa-apa udah. Posisinya 2 depan 2 belakang. Oke.
Nah, gini nggak apa-apa, jajar. Jajar. Sejajar aja nggak apa-apa. Coba tangannya untuk megang senjata itu kan harus kuat. Siap. Dengan kuat ini apa enggak? Siap, siap. Tangan dua, tidak boleh. Jadi tangan dua. Ini ini tidak ada ya. Kosong. Jadi begini. Cara megangnya, ya, cara megangnya. Cara megangnya. Ini, ya. Ini dulu. Coba gini tangannya. Ya. Ini begini. Ikat. Jangan pernah masukkan dulu kalau sebelum tahu caranya. Ya. Oke. Kuat begini 2 jam. Saya yakin tidak kuat. Saya juga tidak kuat. Monggo, kita dulu. Bawa dulu. Mas, muklis mana? Ini M84 yang biasa dipakai teman-teman Intel ini. Yang ini untuk bukan, Pak? Ya betul, ini untuk ikat, untuk ikatnya begini. Oke. Untuk ikatnya begini. Oke. Oke. Begitu tahu sasaran sudah tahu, sudah dipilih terasa pas, baru telunjuknya masuk ke trigger. Kalau sudah dirasa sasaran sudah masuk di ini tengah-tengah ini. Tengah-tengahnya ini depan sini ya. Ini ke sini ya. Ini ke sini. Kurang 14 semenit. Semenit, Mas. Sekarang pura-pura nih baca. Jedet. Enggak apa-apa. Enggak apa jedet, enggak apa. Pura-pura aja. Jedet. Oke. Taruh bawah. Taruh bawah, Mas. Taruh bawah. Oke. Terus cara menyampaikan ke saya gimana? Cara menyampaikan ke saya gimana? Yang lain mohon gantian. Apa tuh cara klenteng ya? Kasih tanganku yo. Silakan gantian. Untuk visio ya maju. Biasakan kalau megang senjata latihannya forearm kan. Forearm tuh untuk sini. Jadi gini, karena saya pelatih fitness dulu ya. Jadi begini cara latihannya. Ini bisa untuk menguatkan lengan bawah. Ya. Ayo coba. Posisi tangan gimana? Posisi tangan. Tunggu besok ya. Siap. 2 jam. Soro. Paling ini. Oh, jangan masuk. Nggak boleh. Ngempet deh. Siap. Lega. Tanpa terlalu suaranya am. Pak Latif.
Bahaya, Pak. Bahaya. Didepno ning Pak Latif piye yo? Kalau sudah merasa sasaran pas, lihat bunyinya di sini. Di dua ini dan di depan satu. Oh gitu. Oke. Coba tembak. Tembak. Shoot. Yes. Ampun Dul. Langsung ini. Ya, enggak apa-apa. Kamu ada bunyinya. Jam itu. Satu-satu. Jadi cara menembaknya juga enggak boleh langsung satu saja. Aja merem Dul. Ngedelik. Cukup. Oke, siap. Sampaikan ke saya. Cara menyampaikannya benar. Cara menyampaikannya benar. Oke. Boleh begini. Ini yang benar. Yang lain. Tenang aja, Pak. Bosnya silahkan seragam sih. Gak usah, ini kan nenek intel barang. Oh iya. Pas inwal. Aku udah nenek ben ketok. Ayo. Kuda-kudanya nggak boleh ini kurang kuat ya. Nah, karena kuda-kuda ini orang yang benar kuat, yang tampung pasti kuat. Itu kuncinya. Ya. Posisi tangan dulu. Tangan. 2 jam. Ya. Ya, betul. Oke. Pakai es tuh itu loh, pakai es. 2 jam siap ya? 2 jam. Setelah ini kan kominan ya. 2 jam. Ayo. Atas. Jangan masuk ke trigger. Sip. Sip. Jangan tegang, Pak. Lihat sasaran depannya. Lihat pura-puranya di sini ada sasaran tembak. Oke. Di video gampang. Terus posisi mata dituju di sini. Di sini putih itu ya. Ada di situ, ada tengah-tengahnya, baru di sini, di ujungnya. Pura-puranya ditembak. 1, 2, 3. Oke, turunkan senjata. Sampaikan ke saya. Sampaikan ke saya. Oke, terima kasih. Betul. Nah, sip. Betul. Oke, siap. Yang lain? Yo. Ojo kakak wonge. Video di Jangan pemirsa kalau komandan ini nyekelnya tulup loh. Tulup untuk tasnya ditaruh dulu. Tasnya masuk, tas. Jangan gak ganggu. Berarti Pak tunggu. Oke. Siap, kuda-kudanya dulu. Diharuskan pakai sepatu. Oke. Ada pengajian kali. Udah dulu. Oke. Siap.
Tangannya posisi. Tembak. Tangannya. 2 jam. Ini. Ya. Oke, siap. Oke. Senyum, Pak. Senyum, Pak. Dilarang melirik perempuan cantik. Wah. Di sini enggak ada, Pak. Oh. Perlu didatangkan. Hati-hati dulu pokan glowing. Oke, siap. Oke. Tidak boleh ngempet. Oke. Konsentrasi yuk, konsentrasi. Pasrah terima deh. Ayo. Posisi yang benar. Kelingitan Pak Badur gitu ya. Pak Badur sih Pak Mandur. Coba tiba-tiba dikeker Pak Mandur. Di bawah ini dikunci sini. Dengan pemilihan biasa masterman. Betul. Betul. Bisa. Pura-puranya ada sasaran di depan. Perhatikan. 1, 2, masukkan ke trigger, masukkan, terunjuk masuk ke trigger. 1, 2, 3, tembak. Boleh, silakan. Oke. Apa yang kau? Kaktum, kene kaktum. Tadi bojomu kaktum. Nanti kalau foto-foto boleh. Untuk kenang-kenangan bahwa pegang bukan satu-satu boleh nanti. Oke? Oke, terima kasih. Aku ngeserahnya wis pinter. Betul. Terima kasih. Siap, yang lain. Pakis, rombongan. Oke, siap. Ya udahnya jangan terlalu lebar, selebar bau kalau udah buka. Oke, selebar bau. Ya, jangan taruh tinggal. Ini pasukan saya nih, Pak. Siap. Pas mau agak kesana dikit. Oke, agak kesana dikit. Manu Ci, mata dulu di pasukan saya. Perutnya dikit kan, Mas. Offset. Wes. Oke, konsentrasi. Posisi menembak. Agak serius dong. Butuh ketenangan kalau namanya konsentrasi itu ketenangan. Nah, kita nggak tenang, goyang pasti akan tepat sasaran. Oke, biasanya saya dulu benar disampaikan tadi Mas Muklis tadi, saya latihan gini ini ada 1 minggu, gini tok, sama kita kon ngene tok, biasanya kon ngene latihan kering namanya. Karena apa? Untuk menguatkan forearmnya. Oke. Karena ini nanti teman-teman kan wis jago-jago kabeh, dorong pas-pas. Masih tidak perlu lama-lama tuh nanti ya. Kaos yang kuat. Cukup. Nah, biasa mancing kuat. Tok. Ayo. Posisi. Jangan dimasukkan ke trigger. Telunjuk jangan dimasukkan ke trigger. Pura-puranya di depan ada orang mandi. Orang lagi kan. Mantan ini mantan. Dengarnya mantan. Masa lalu. Oke. Siap-siap. Tunjuk masuk trigger. Tembak. Dua. Tembak. Harus konsentrasi. Jangan konsentrasi. Jangan tolak kanan kiri. Konsentrasi ke depan. Ya. Perutnya kondisikan perutnya. Keri. Barengan. 1, 2, 3. Cukup. Sampaikan ke saya. Salah. Harus benar. Terima kasih. Ayo, Mas Faji. Saya kalau dengan Buka satu paket 1000. Agak biarnya cepat. Siap.
Posisi sini, Mbak. Tangan sini, Mbak. Oke. Ini. Ya. Oke, ini kan Lek. Ini untuk kunci senjatanya. Tangan kalau yang biasa apa namanya? Tangan kanan ya kanan, orang kiri tetap yang bawah untuk menahan. Betul. Ya. Sile. Yuk diangkat. Seperti tadi tangannya jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Betul. Ngali aku. Betul saya dah. Ngali. Konsentrasi jangan tolak kanan kiri karena Kau yang dendam nih aku. untuk menyelesaikan antara senjata dan pikiran. Oke, 1, 2, 3, Mak. Oke, taruh senjata. Nanti seperti yang saya sampaikan tadi, itu harus kalau di perlombaan itu harus dikosongkan dulu. Karena ini tidak perlombaan, tidak perlu ya. Saya berikan contoh yang benar saja. Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi? Wis mau pertama wis. Nurung telu kok. Ayo. Iki bilang foto. Karena kita loh. Ya. Udah. Wes papat. Lebar bau. Apapun. Posisinya ini Mas lebar bau. Jangan terlalu lebar. Nanti kalau dipukul sama kalah. Biasanya begitu ya. Oke, siap? Lur. Oh, sisi kanan nih, Pak. Siapa? Aduh, iya ganti-ganti. Siap. Itu kan tanya. Sipil. Ayo belajar nembak sentenan Pak Herudin. Aku nembak cewek Pak Herudin. Siap. Itu sing enak nek cewek. Jadi tetap posisi yang bawah itu untuk kunci, untuk pertahanan. Ya. Kalau melihat sasaran biasanya boleh, sebetulnya ada dua cara gimana, maaf tadi belum saya sampaikan. Ada yang pakai 2 mata, ada yang 1 mata. Diperbolehkan semuanya. Karena yang saya pernah dapat pelatihan yang meleknya itu 2, ada yang punya cuma 1. Boleh diperbolehkan. Senyaman mungkin kita melihat sasaran. Oke. Siap? Telunjuk masukkan trigger. Telunjuknya masukkan trigger. 1, 2, 3, tebak. Waduh. Ampun. Aku Mas Herudin. Nggak boleh. Begitu taruh. Jangan diginikan. Nanti kena hidung sampean. Ya, nggak boleh. Jadi begitu sudah ditembakkan, habis punya taruh saja, dibuka. Jangan sampai digerak-gerakkan. Oke. Kok gerak-geraknya rumah ya? Oke. Terima kasih. Ya. Nanti langsung untuk menembaknya. Oke, ayo. Yes. Yang lain? Alhamdulillah. Ayo bagian moto. Ada lagi? Ada yang belum? Yang belum? Wes. 3. Oke. Ya. Posisi udah dulu. Selebar bau. Oke.
sini Mbak, tangan sini Mbak. Oke, siap. Oke, ayo. Nah, wis biasa nggo ban hidup kok. Oke, sip. Lihat sasaran. Bayangkan ada perempuan tua. Yang besar ini gak situ. Itu nembak tua. Perempuan tua dan anak gadisnya. Yang melempem pelurune. Oke. Dan ada penjahat di sampingnya. Tembak bagian kepala penjahatnya. Oke, siap. Masukkan ke trigger telunjuk. 1, 2, 3. Waduh, bedos. Pak, sampean nembak ke belakang lho, Pak. Oke. Nah, sini. Sama siap. 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 Ya, kayaknya sudah semuanya. Oke, siap. Wes habis, nggak ada lagi. Kita berpanas-panasan. Kalau dikasih biji tekannya kurang. Kurang malah. Sama bahannya. Bisa diisi, cuma ada beberapa hal yang tidak boleh dipakai karena apa senyawanya mungkin. Ngomong bahasa kimia itu saya kurang paham. Saya orang IPS masalahnya. Jadi kalau kita nggak kelamaan tidak di itu memang gasnya biasanya bukan sisa, nggak bisa sisa. Ini karena baru, cuma terlalu lama menancapnya di sini. Memang harus kita ganti. Buang dulu. Kalau mau itu ya. Oke.
Wes entek. Ayo aku rela aku dengar kono. Salah ini. Oh iya iya iya. Orangnya kena kertas ora kena. Luar biasa pas tengah. Kelihatan. Bakti. Tenang ae. Ya bakti nangkep wis. Mundirin. Mundirin. Kena spring. Jos. Tadi Mas Ahmad. Dengan itu ya. Nangis sih. Wes. Ayo. Nilai. Sama Izan. Izan Abidin. Pak Eko bersih tidak ada apa-apanya. Tenang yo, gagal lah kena ya, santai ya. Gagal coba lagi. Coba nanya tadi. Persiapan berikutnya Agus Dian. Diganti apa Mas? Diganti. Langsung ganti. Oh iya, yang sana ada harus yang sudah lubang dikasih tandai. Diganti. Ganti aja mas. Diganti. Ganti. Persiapan posisi Rizky Firmansyah, Ahmad Hidayat. Agus Dian. Pak Tumiran ini di sini. Yo, Mas. Kena kan? Bedil. Kena tengah kan? Lah kena kan? Kayak wis limo ae. Naruh. Hitung limo. Oh, kok. Kamu limo. Bedil. Bedil apa kamu? Bedil susah deh. Terus. Meh. Oh. Wow, Pak Tumiran. Oleh Somo. Udah Somo. Langsung ke atas. Wah, kena coy. Wah, titik men toh. Tinggi kan jenjar ke atasnya pada. Sakti berarti terus. Pak Tumiran ini. Waduh, untuk sertifikat. Biasanya megang lebih abot kok. Apa? Wes. Wah, tengah ya.
Habis. Ceding. 5. Tenang aja dulu. Beringi. Ayo terus. 8. Satu lagi. 5. Arif Badrus Kurang mengganti ti. Angkat. 4. Sip. 5. Di. Habis ini. 5. Siji nih. Wah, angkatnya ceblok. Wis. Mantap, Le. Jangan ngempet. Awas. Wih. Aduh, dia malah ngalem. Leh, kena pitu. Terus. Pak Masun, Pak Herudin, Pak Tamyiz, Pak Fajri. Stop. Stop. Ngerti lah Pak Ustad ya disotin. Ngawur ya, Pak. Kalau mau bedilan. Delan. Ojo, guru. Kurang mendur, Lek. Ini kena jangkrik, Pak Imam. Kurang mendur. Kurang loro. Mesti dibodel anu ya. Targetnya lebih dur, Lek. Ayo. Stokas. Wes. Pak Herudin, Pak Tamyiz, Pak Fajri, mohon bisa terhadir ini di Pak. Iso, duluannya ra iso, tengah. Wah, sip. Apa? 5. Tanya aku bahaya.